Hello student, good morning. Welcome back study our science primary 2. Our topic today, what can we find in a garden? Okay? Happy watching. Okay, please open your textbook page 4. What can we find in a garden? Gardens, park, and field are home to many different plants and animals. Animals may live on plants or in the soil. Okay? Kebun, taman, dan ladang merupakan habitat atau rumah bagi berbagai macam tanaman dan hewan. Hewan bisa tinggal di atas pohon atau di dalam tanah. Many plants grow in a garden. Banyak tanaman tumbuh di kebun. What plants can you find in there? Nah, apa saja tanaman yang dapat kamu temukan di sana? In the garden, we can see flowers. For example, number 1, morning glory. And then, number 2, ixora atau bunga soka. And then number 3, hibiscus atau bunga sepatu. Plants need sunlight to make food. Jadi, tanaman itu perlu cahaya matahari untuk membuat makanan, disebut dengan proses fotosintesis. The morning glory has weak stem. It winds around fence for support. Jadi, bunga morning glory ini dia memiliki batang yang lemah atau lunak. Jadi dia suka melilit di pinggiran pagar atau di kayu ya untuk mendukung pertumbuhannya. Okay, next. Ixora and hibiscus have woody stems that keep them upright. They don't need support as they grow. Jadi bunga soka dan bunga sepatu itu memiliki batang yang kuat untuk tetap berdiri tegak. Jadi mereka tidak perlu dukungan untuk pertumbuhannya. Jadi mereka bisa berdiri sendiri dengan kuat. Oke, next. Nah, coba dilihat gambarnya ini ya, Nak ya. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ada hewan yang berterbangan dan bersuara bising, itu adalah bee. Nah, di kebun ini bisa kita lihat ada butterfly, grasshopper, bee, ladybirds, and caterpillar. Okay, next. Caterpillars usually have similar colors to leaf or stems. This way, animals that feed on them cannot spot them easily. Jadi, caterpillar atau ulat ini dia warnanya sama dengan daun atau batang. Nah, caranya seperti ini adalah untuk melindungi dirinya ya nak ya, agar tidak mudah ditemukan. And then, grasshopper atau belalang. Grasshopper feed on a plant. Jadi, dia memakan tanaman. They are usually green so that they can hide well. Can you spot the grasshopper? Nah, grasshopper ini dia warnanya biasanya hijau seperti daun. Nah, mereka dapat ditemukan di atas tanaman, tepatnya di daun-daun ya. And then, bees and butterflies. Bees and butterflies feed on a sweet juice, collect nectar found inside flowers. Okay, bees and butterflies feed on a sweet juice. Nah, dia memakan tanaman berupa bunga itu, bukan bunganya yang dimakan ya nak ya, tapi dia mengambil sari-sarinya yang ada di dalam bunga tersebut. Nah, dia seperti jus manis ya, dia dinamakan nektar atau madu ya, jadi yang sering dimakan oleh lebah dan kupu-kupu. Okay, next. And then ladybirds feed on insects which are harmful to plants. Jadi kumbang kecil itu memakan serangga yang mana serangga ini adalah hama bagi tanaman. Nah, jadi serangganya dimakan oleh ladybirds atau kumbang kecil. Look up a tree. A tree is a big plant. Nah, ini adalah tanamannya besar. Nah, memiliki banyak cabang dan daun
Ya, di bawah pohon tersebut terasa cool and shady, dingin dan teduh, sehingga dijadikan perlindungan untuk makhluk hidup. What living things can you see a tree? Nah, di sini ada bird nest fan atau pakis, kemudian chameleon, bunglon, bird burung, dan spider atau laba-laba. Oke. Bird nest fan grow in the crooks of trees where it is damp and shady. Nah, jadi pakis ini tumbuh di lipatan atau di pohon tersebut ya. Jadi dia berada di tempat yang lembab dan teduh. Oke, next. Chameleons atau bunglon live in trees. Dia hidup di pohon. They feed on insect. Dia memakan serangga. Next, spiders spin sticky webs to help them trap insect. Jadi, laba-laba ini membentuk jaring-jaring yang lengket gunanya untuk menangkap serangga. Jadi, menjerat serangga yang akan lewat di dekat jaring-jaring tersebut. Nah, serangga tersebut kalau sudah menempel dan mati akan dimakan oleh laba-laba. Oke, next. Many birds perch in trees, especially at night. They build nests for their young. Many birds feed on fruits, seeds, and insects found in the trees. Nah, jadi anak-anak Miss semua, banyak burung itu khususnya di malam hari dia tinggalnya di pohon. Mereka membangun sarang untuk anak-anaknya. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya, ini anak-anaknya sedang berada di sarang. Nah, mereka memberi makan untuk anak-anaknya itu dari pohon ini, yaitu bisa berupa buah, bisa berupa biji dan serangga yang ada di pohon tersebut. And then look around a rotting log where it is cool, damp, and dark. What living things can you find around it? Nah, jadi di sekitar batang kayu yang busuk, di mana tempatnya yang dingin, lembab, and dark, dark itu gelap. Nah, apa makhluk hidup yang dapat kamu temukan di sana ya, di sekitarnya? Nah, some animals feed on rotting wood. Jadi ada beberapa hewan itu memakan kayu yang sudah mau membusuk ya. That must tasty disgusting. Nah, hewan apa saja yang bisa kita temukan? Number one, woodlice. Woodlice itu adalah kutu kayu. And then mushroom. Mushroom itu adalah jamur. Beetle, kumbang, centipede, lipan, and earthworm atau cacing tanah. Mushroom grow on rotting logs. Nah, jadi jamur itu hidup atau tumbuhnya di batang yang sudah membusuk. Beetles and woodlice feed on rotting wood. Nah, beetles atau kumbang and woodlice atau kutu kayu memakan rotting wood atau disebut tadi kayu yang membusuk. Earthworm live in shady damp soil. They feed on rotting plant parts in the soil. Nah, kalau cacing tanah itu tinggalnya di dalam tanah ya, di tanah yang shady dan damp atau lembab ya. They feed on rotting plant parts in the soil. Jadi dia akan memakan bagian tanaman yang sudah mulai membusuk. Nah, cacing tanah ini may provide nutrients for plant. Nah, jadi dia menyediakan nutrisi untuk tanaman. Nah, I also have to loosen the soil so that there is more air in it. Nah, jadi saya juga atau cacing tanah itu juga membantu menggemburkan tanah agar ruang
ruang-ruang udara atau lubang-lubang udaranya itu bisa masuk ke dalam tanah. Nah, bisa untuk digunakan tanaman untuk bernafas. And then centipedes live under logs or rocks. Jadi lipan itu hidup di bawah batang kayu dan batu. They feed on insects, spider, and other small animals. Jadi lipan ini makanannya serangga atau insect, spider, laba-laba, dan small animals. Nah, jadi binatang kecil ya, binatang kecil yang ada di dalam tanah. Oke. And then next to workbook activity 3, activity 4, and activity 5. Okay, please open your workbook page 3. Okay, this one ya, page 3. Look for these animals outdoors. Where did you find them? Nah, di mana kamu dapat menemukannya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Oke, number 1, ant. Where is what was found? In the soil. Nah, dapat kita temukan di tanah. B, on a wooden tree. Nah, di pohon ya. And then cockroach. In a damp and dark place. Nah, tempat yang lembab dan gelap. And then dragonfly in the garden or in the soil. Nah, bisa di kebun ya. Biasanya berterbangan di kebun atau di tanah. Okay, next, earthworm in the shady and damp soil. Nah, dia bisa ditemukan di tanah yang lembab dan teduh. And then fly in the trash. Nah, lalat ini bisa ditemukan di sampah. Grasshopper atau belalang in the plant. Nah, biasanya dia berada di atas daun tanaman. Oke, next, butterfly in the garden. Butterfly biasanya ditemukan di kebun ya. Dia memakan nektar atau sari-sari bunga. And then activity 4, my dreams home. What makes a good home for an animal? Tick the factor that are important. Nah, jadi apa saja yang membuat rumah dari hewan itu menjadi baik. Nah, jadi bagaimana, apa saja faktornya yang perlu kita perhatikan ya, faktor pentingnya. Nah, silakan nanti di checklist ya, ini untuk tugasnya. For exercise today ya. Jadi activity 4. Hanya di checklist saja manakah yang merupakan faktor pendukung untuk pembuatan rumah hewan. Nah, untuk yang pertama, Miss artikan terlebih dahulu ya. There is plenty of food available. Jadi tersedia banyak makanan. Number 2, there is plenty of water available. Ada banyak tersedia air. Number 3, there is wind. Nah, ada angin. Number 4, it provides shelter from the sun and the rain. Nah, tidak memberikan perlindungan dari matahari dan hujan. It is surrounded by beautiful scenery. Dikelilingi dengan pemandangan yang indah. It protects the animal from danger. Nah, melindungi hewan dari bahaya. It exposes the animal to the cold. Membuat hewan itu kedinginan. Nah, yang mana sajakah yang termasuk faktor penting untuk pembuatan rumah hewan yang baik? Oke, silahkan diberi tanda checklist nanti ya. Dan jangan lupa share to main teacher.
Okay, next activity 5. Activity 5, observasi. Nah, jadi nanti Miss akan jelaskan saja ya, tidak perlu dikerjakan. Nanti Miss akan langsung membahasnya di sini. Okay, let's find out the type of environment that earthworm like to live in. Jadi kita akan menyiapkan tipe lingkungan yang disukai oleh cacing ya. Set up a tray with different materials in each corner as shown below. Each corner represents one type of environment. Nah, jadi kita siapkan nampan dengan berbagai material yang berbeda ya. Kita letakkan di pojok-pojoknya atau di sudut-sudutnya yang mewakili satu tipe lingkungan. Sprinkle some water onto each pile of materials. Nah, jadi kita akan memercikkan beberapa air atau sedikit air ya ke tumpukan bahan tersebut. Gently place 5 earthworm in the middle of the tray. Jadi setelah itu cacingnya akan kita letakkan di tengah-tengah ya, di tengah-tengahnya. Nah, ini ya, Miss tunjukkan dengan kursor, dia berada di tengah-tengahnya. Dia akan memilih yang mana, lingkungan hidup yang mana yang akan cacing ini pilih, sand, gravel, potting soil, or fresh leaves. Nah, yang mana yang dipilih? Sand itu adalah pasir, and then gravel itu adalah kerikil, potting soil adalah tanah pot, tanah untuk menanam ya, fresh leaves atau daun segar. Nah, which corner of the tray did most of the earthworm move to? Nah, jadi ke sudut mana sebagian besar cacing tanah pindah? They moved to the corner with the, nah dia pindah kemana? Mereka akan pindah ke potting soil atau tanah untuk menanam ya, atau tanah liat yang bisa kita sebut ya. Why do you think the earthworm prefer that corner? Nah, mengapa dia lebih menyukai sudut yang ada potting soilnya? They prefer this environment because it is shady, ya, karena tanahnya shady, teduh, and then damp, lembab, and has food available. Jadi tersedia makanan. Nah, jadinya cacing tanah itu dia lebih menyukai potting soil daripada tanah-tanah yang lain. Karena cacing tanah itu memakan tanah, lalu tanahnya itu akan dikeluarkan lagi, dan tanah yang sudah dimakan dan dikeluarkan oleh si cacing itu adalah tanah yang subur. Nah, karena dia sudah terdapat nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Oke, after the experiment, return the earthworm to where they were found. Nah, jadi setelah kita melakukan eksperimen, kita harus kembalikan lagi cacing-cacing tadi di mana kita menemukannya. Oke, I think is enough. And then, Miss remember you about exercise today. In workbook page 5. Do the best. Thanks for everything. See you next meeting. Bye-bye.